Bagaimana pendapat Anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis? Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muwatonah, tidak dikenal istilah kafir, maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Kata kafir itu ringan sekali diucapkan, gampang sekali mengkafirkan. Orang kafir itu siapa? Kafir bisa berarti yang mengingkari agama. Kafir bisa berarti munafik. Kafir itu pada dasarnya berarti menutup. Kalau Anda menutup kebenaran, Anda kafir. Tetapi karena secara umum orang memahami kafir itu keluar dari Islam, maka datang larangan Nabi. Jangan mengkafirkan orang. Nabi melarang. Nabi melarang. Siapa yang mengkafirkan seseorang, padahal orang itu tidak kafir, maka tuduhannya kembali kepadanya. Dia dinilai Tuhan kafir. Misalnya apa artinya kafir? Ya? Lawan dari muslim, non-muslim. Bukan. Kafir itu asalnya bukan non-muslim. Asalnya bukan. Dari kata kafar asalnya. Sesuatu yang tertutup. Diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover itu dari bahasa Arab. Banyak kosakata di bahasa Inggris dari bahasa Arab. Sugar. Sugar itu bahasa Inggris dari sukar. Ya, sukar. Bahasa Arab. Kafir, kafar, ya, kafar itu tertutup. Kalau orang sengaja menutup diri, belum mau mendengar dan belum mau mengikuti, maka orang ini disebut dengan kafir. Oke? Baik, Nabi ngajak kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Disampaikan, yuk ini ada keterangan dari Islam, ada ajaran dari Islam. Kata mereka, saya nggak mau dengar, saya nutup diri. Kata Nabi, turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Mereka nggak marah. Nggak marah mereka. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri, belum mau menerima ajaran. Kata mereka, kami memang kafir, nggak mau menerima. Jadi ada orang Arab, tahu bahasa Arab, sangat fasih dengan bahasa Arab, ketika disebut kafir, dia nggak marah. Karena artinya memang positif. Dalam positif itu maksudnya, bukan positif dalam konteks kafirnya benar, bukan. Dalam konteks dia tidak merendahkan seseorang, hanya menerangkan keadaannya. Bahwa kamu belum mau menerima ajaran Islam. Paham? Nah, yang paling menarik, yang paling aneh, ada orang-orang, bukan orang Arab, gak ngerti bahasa Arab, disampaikan dengan bahasa yang sangat sopan, dia marah. Kamu kafir ya? Kata siapa? Masya Allah ya. Mungkin dia belum tahu gitu. Dan gak ada yang paling sopan kecuali bahasa Quran. Silakan bandingkan dengan bahasa-bahasa kitab yang lainnya. Ya, di beberapa kepercayaan lain, Anda disebut domba, tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat gitu kan. Islam masih sopan tuh. Ya. Enggak, ini dalam konteks perbandingan bahasa ya. Jadi bagaimana, saya ingin menerangkan bahwa nggak ada di Quran bahasa-bahasa kasar. Silakan Anda cek. Bahkan bagi yang belum muslim pun, itu nggak boleh kita memaksa dia masuk Islam. La ikraha fid din, nggak boleh paksa orang masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda yakin dengan kepercayaan Anda, silahkan. Saya cuma nyampaikan ini loh kebenaran dari Islam. Itu yang paling indah. Nah, jadi mohon maaf ya, kalau Anda mendapatkan orang Islam, sikapnya kasar, bahkan ada yang melukai orang lain, tembak orang, bunuh orang, bom orang, demi Allah saya katakan, kalau tidak sesuai ketentuannya, dia seseorang yang menyimpang. Keliru. Nggak ada dalam Islam tembak orang, bunuh orang, bom orang, tapi nggak ada ketentuan di situ. Itu yang paling berbahaya. Saya pernah ditanya Pak Ferry, waktu di Lampung, Pak Firdaus, waktu kejadian bom Tamrin itu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Masya Allah, tanya semangat sekali. Saya jawab, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ini gak nyambung. Kalau Quran mengatakan kita nggak boleh dekat kafir, kafir itu bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi. Maka yang dinamakan kafir oleh Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Belum bisa bahasa
Belum bisa baca Quran udah ngomongin Quran, berani kok. Iya. Panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Kenapa orang non muslim disebut kafir kok marah? Mana saya tahu? Dia yang marah, tanya sama dia. Saya bolak-balik dikatakannya kambing nyasar. Tak pernah saya marah. Sudahlah kambing nyasar lagi. Tak pernah saya marah. Domba-domba Allah yang tersesat gitu. Pernah saya marah? Tidak. Andai saya marah sama dia. Pak Pendeta, ya, sampai hatiku kau bilang aku kambing nyasar. Apa kata pendeta? Salah kau sendiri. Kenapa kau dengar ceramah aku, kata dia. Itu kan untuk komunitas aku saja. Jadi penggunaan kata kafir itu adalah terminologi umat Islam menyebut orang yang tidak percaya. Kafaro, kafir artinya menutupi. Bahasa Inggrisnya cover. Cover, kafir, kupur, menutupi. Kenapa dia disebut kafir? Karena dia menutupi nikmat Allah. Nikmat Allah yang mana dia tutupi? Datangnya Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar dalam hidup bukan nikmat harta, bukan nikmat istri, bukan nikmat anak, nikmat iman dan Islam dengan datangnya Muhammad SAW. Aku tak mau kau sebut kafir. Kalau kau tak mau disebut kafir, maka kau bukalah nikmat itu. Gimana caranya? Sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah gunting pita bisa nyusul belakangan. Apa gunting pita? Sunat. Hadapi tindakan orang kafir yang saat ini ingin memecah belah. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustaz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mukmin, iman, kufur, kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu, tanyalah dia, in kanu yantiqun. Kalau memang mereka bisa bicara, pakai logika akal, pakai. Kalian yang jago rasional, pakai, buatkan meme, buatkan video pendek, buatkan melawan argumen-argumen mereka. Tapi biasa. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu?
Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Answer is short. Many non-Muslims say that why do the Muslims abuse us by calling us kafir? The reply to this question is, what is the meaning of the word kafir? Kafir comes from the Arabic root word kufr, which means to reject, which means to conceal. In Islamic context, kafir is a person who rejects the truth of Islam. So if I have to translate into English, in common English or layman's English, kafir means a non-Muslim. So if I call the non-Muslim a non-Muslim, in Arabic I say kafir, why should he feel bad? Why should he feel offended? And if they say that, why do you call us kafir? The only way I can stop calling you a kafir is if you accept